Halo, perkenalkan nama saya Nima Daryatnyani dengan NPM 2117031030. Saya dari alumni SMA Sugar Guru Bandar Mataram, Lampung Tengah. Hobi saya menari dan menyanyi. Alasan saya memilih matematika karena saya menyukai teori dan perhitungan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu yang sudah ada sejak abad ke-7 di Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Bahasa ini menjadi bahasa lingua franca atau bahasa perhubungan antar suku, antar pulau, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ditemukan di Nusantara, seperti prasasti dan batu bertulis yang ditulis menggunakan bahasa Melayu, sebagai bukti kuat adanya perkembangan bahasa Melayu di Nusantara, terutama saat adanya agama Islam. Selain itu, ada berita dari ahli sejarah Cina I Ching yang mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu semakin berkembang di Nusantara ketika bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Hal ini membuat para pemuda Indonesia berkumpul dalam Kongres Pemuda yang membuat peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia lahir menjadi bahasa nasional dan bahasa persatuan. Lalu, tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Hal ini tercatat di dalam UUD 1945 pasal 36. Lalu yang kedua mengenai kebijakan-kebijakan politik untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia dan jati diri negara. Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia, seperti beberapa kebijakan ini. Yang pertama ada peristiwa Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia lahir dan menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia dan menjadi bahasa nasional saat peristiwa Sumpah Pemuda. Hal ini tertulis dalam isi Sumpah Pemuda butir ketiga yang mengatakan bahwa putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada bab 15 pasal 36 UUD 1945 yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia dalam undang-undang ini disebut berfungsi sebagai jati diri bangsa dan kebanggaan nasional. Bahasa ini dikukuhkan sebagai bahasa resmi NKRI. Dalam undang-undang ini, bab 3 pasal 24-25 mengatur bahasan umum, penggunaan bahasa Indonesia, pengembangan pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Maksud internasional ialah bahasa Indonesia tidak hanya dipakai di Indonesia, tetapi ada di negara seperti Asia, Afrika, dan Eropa melalui ahli khusus. Lalu yang terakhir, tentang Perpres nomor 63 tahun 2019, merupakan perpanjangan dari UU sebelumnya, yang akan mengatur terkait dengan teknis penggunaan bahasa Indonesia dalam pemerintahan. Dalam Perpres ini mencakup aturan terkait dengan pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, dan pengejaan. Dalam peraturan ini juga bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Jadi dari kebijakan-kebijakan yang ada, bahasa Indonesia masih memiliki eksistensi yang kuat hingga saat ini dan masa yang akan datang. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia tetap mempertahankan jati diri negara dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.